Assalamualaikum Sobat Solder, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, amin. Baik, di depan saya ini ada satu buah obeng elektrik dari merek Ryu dengan model RCD 4.8V. Ini harganya 310.000. Dan setelah menggunakan selama 11 hari, di sini saya menemukan ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari obeng elektrik Ryu ini. Kita mulai dari kekurangan obeng Ryu elektrik ini. Yang pertama, ini mata obengnya terlalu pendek bagi saya. Ini panjangnya cuma 2,5 cm. Kita tidak bisa menggunakan obeng ini untuk membuka skrup yang ada di TV, khususnya di TV-TV tabung yang lubang skrupnya cukup dalam. Dan walaupun sudah disediakan sambungan untuk mata obengnya, ini panjangnya sayangnya cuma 6 cm. Dan bagi saya 6 cm masih terlalu pendek. Kekurangan yang kedua dari obeng elektrik ini yaitu diameter sambungan di bagian sini melebihi diameter obengnya. Jadi jika kita gunakan untuk membuka skrup di TV-TV tertentu yang lubang skrupnya itu pas-pasan, terpaksa kita tidak bisa menggunakan obeng elektrik ini. Kekurangan yang ketiga dari obeng elektrik ini yaitu masih di bagian mata obengnya. Sayangnya mata obengnya ini tidak mengandung magnet. Jadi kita tidak bisa mengangkat skrup atau baut menggunakan mata obeng ini. Kekurangan keempat dari obeng elektrik Ryu ini adalah putaran motornya konstan. Dipencet sedikit atau banyak, ya putarannya ya segitu. Kekurangan yang kelima. Nah, kekurangan yang kelima ini mudah-mudahan cuma saya sendiri yang mendapati, dan semoga sobat solder atau sobat-sobat lainnya tidak mendapati kekurangan yang kelima ini. Ya, nah, yang kelima ini adalah ini dia. Ada satu buah mata obeng yang bengkok. Ini ya sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan. Semoga kedepannya Ryu bisa memperhatikan quality controlnya. Itu dia 5 kekurangan yang saya rasakan dari obeng elektrik Ryu ini. Sekarang kita masuk ke kelebihan dari obeng elektrik Ryu ini. Kelebihan yang pertama yang terlihat jelas yaitu mata obengnya ada banyak di sini. Nah, di sini total mata obengnya itu ada 54 buah. Ini ada 54 buah mata obeng dan 1 buah sambungan mata obeng. Ya, seperti ini. Untuk mata obeng plusnya di sini, setelah saya hitung-hitung, dia ada 8 buah. Dan untuk mata obeng minusnya di sini, setelah dihitung dia ada 5 buah. Mata obeng U di sini ada 4 buah, dan sisanya ada hex, ada bintang. Saya tidak sempat hitung, mungkin teman-teman bisa hitung sendiri. Oke, itu dia. Jadi mata obengnya cukup banyak. Itu dia kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua dari obeng baterai ini ada indikator baterainya. Jadi di sini dia terdiri dari 3 buah LED, yaitu hijau, kuning, dan merah. Ini masing-masing warna ada punya arti. Jadi jika dia nyalanya merah, kuning, hijau, berarti baterainya dalam keadaan penuh.
Jika nyalanya hanya kuning dan merah, berarti keadaan baterainya sudah mulai berkurang. Dan jika nyala LED-nya ini hanya berwarna merah, itu artinya baterainya sudah mulai lemah. Dan itu juga artinya kita harus segera mengisi ulang daya dari obeng baterai Riu ini. Untuk pengisian dayanya ini saya coba dari LED merah sampai hijau itu 2 jam. Kelebihan yang ketiga dari obeng elektrik ini, dia sudah dilengkapi dengan pemutus arus ketika baterai sudah penuh. Nah, ini tadi saya sempat melakukan percobaan saat pengecasan menggunakan USB dokter. Nah, USB dokter mungkin ada sobat solder yang belum tahu. Ini seperti ini, USB charger dokter. Ini saat awal pengecasan, waktu LED-nya nyala merah, saya cas arus yang ditarik adalah 0,6 ampere. Dan setelah 2 jam, arus yang terbaca di USB charger dokter ini adalah 0. Kelebihan yang keempat yaitu dia punya LED di bagian depan untuk membantu kita saat melepas atau memasang skrup, khususnya di tempat-tempat yang agak kurang cahaya lah. Yang kelima yaitu dia bisa diluruskan. Jadi kita tekan tombol bagian atas ini, tekan dan tahan, kemudian kita putar handle bagian bawah. Putar searah jarum jam sampai bunyi klik. Oke, dan dia lurus. Untuk mengembalikannya lagi, kita tekan dan tahan, kemudian kita putar handle-nya berlawanan dengan arah jarum jam. Kelebihan yang keenam yaitu dia punya senter. Nah, ini dia. Di bagian bawah handle-nya ini ada 4 buah LED yang fungsinya sebagai senter. Untuk menyalakannya kita cukup tekan tombol ini. Dan untuk mematikan senternya kita juga tekan tombol ini. Yang ketujuh yaitu kabel casnya ini lumayan panjang. Ini saya pernah ukur itu sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Dan kualitas dari kabelnya ini cukup bagus. Menurut saya sangat cukup bagus. Dia tebal. Kelebihan yang ke-8 dari obeng baterai ini, dia sudah menggunakan baterai li-ion, yang mana baterai li-ion ini dia tidak mempunyai efek memori seperti baterai nikel nikel, saya lupa nikel apa itu, yang disingkat biasanya menjadi NiCd. Nah, ini jadi kita bebas untuk mengecas baterai ini kapan saja, mau dalam keadaan setengah full atau keadaan habis, tidak berpengaruh. Tapi ya tetap saja, semakin sering dicas maka umur baterainya makin berkurang. Kelebihan yang ke-9 dari obeng elektrik Riu ini, dia punya 11 pengaturan torsi. Nah, ini mulai dari nomor 1, ini adalah torsi yang paling ringan. Kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 pengaturan torsi. Di sini saya selama ini hanya menggunakan maksimal sampai nomor 8. Nomor 8 ini biasanya saya gunakan untuk membuka skrup dari TV tabung yang masih tersegel. Dan untuk memasang skrup di TV tabung biasanya saya menggunakan nomor 7. Kalau nomor 8 takutnya akan merusak dari ulir skrupnya, nanti bisa bolong. Jadi amannya kita gunakan 7 atau 6.
Dan untuk speaker aktif biasanya saya menggunakan nomor 5. Nomor 5, kadang juga menggunakan nomor 6. Saya biasanya menggunakan nomor 3 ini untuk memasang skrup atau baut di mainboard TV LED. Itu dia kelebihan dan kekurangan dari obeng elektrik Ryu RCD 4.8V ini. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video blog lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.